Oke, halo selamat malam semua teman-teman. Kenalin namaku Jovi, aku usia 27 tahun teman-teman, aku asli Semarang. Nanti cerita detailnya akhir acara. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang yang kemarin baru saya bikinin gambar buat di post di Instagram, ya kan? Shogun termuda AFC, silakan. Ya, thank you Angga udah dibuatin gambar. Kali ini pakai badan asli ya, bukan badan orang. Oke. Jadi salam kenal teman-teman semua. Aku Reza, aku masih umur 24 tahun. Eh, Jujur aja PPT pertama itu PPT perkenalan. Jadi nanti sekalian langsung masuk ke PPT aja kali ya teman-teman ya. Boleh, mantap. Jadi ini teman-teman ini spesial ya. Ini PowerPoint-nya dibuat sama mereka berdua untuk hari ini. Jadi saya nggak pegang, dan ini juga saya nggak tahu, mungkin di timnya ada kan, di tim Next Generation. Jadi nanti kalau ada mau apa-apa, todongnya todong mereka aja teman-teman. Minta ke Reza, Reza minta dong PPT yang tadi. Nah itu udah minta aja ke mereka. Oke, silakan silakan. Oke, thank you. Oke, halo teman-teman semua. Aku sekali lagi namaku Reza. Aku masih umur 24 tahun. Jadi kebetulan aku start AFC juga jujur baru 13 bulan. Aku masih baru. Cuman selama perjalananku ini, aku puji Tuhan banget ya teman-teman. Perubahan hidupnya sinting sekali. Sinting pakai gila, pakai apa, dah terserah teman-teman. Ini bisa sampai ngasih aku total-total 2,3 M selama 13 bulan aja teman-teman. Gitu ya, buat orang macam aku yang nggak lulus kuliah segala macam, pernah nge-grab, pernah apa teman-teman, ini sih waduh sadisnya bukan main. Karena seneng banget teman-teman, nggak nyangka juga ketika start ini pasti expect-nya juga nol, tapi nggak nyangka juga di tahun 2020 bisa jadi samurai yang muda, waktu termuda teman-teman ya. Tapi sekarang udah disalib sama kaki lemahnya Jovi. Kebetulan Jovi upline-ku ya teman-teman ya, ada namanya Lia, dia samurai umur 20 tahun ya teman-teman ya. Aku disalib. Nah, terus cepet-cepet aja karena aku disalib, langsung aku ambil deh shogunnya teman-teman gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Biar minimal title youngest-nya masih kepake gitu teman-teman buat aku ya. Dulu kan Jimmy Drago yang pegang, bener ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, aku mau cerita dulu sebelum kita masuk ke materinya. Kita jadi cerita santai versi kita-kita kalau cerita seperti apa. Nah, di sini aku mau cerita teman-teman ketika pertama kali aku start di bisnis ini gitu ya teman-teman ya. Next, langsung aja Jo. Nah, jadi teman-teman, ini chatku baru aku screenshot tadi jam 7:33, setengah jam yang lalu. Ini kejadiannya sekitar tanggal 7 Maret. Jadi sekalian biar teman-teman bisa tahu nih startnya aku gimana. Nah, jujur aja aku nggak ditawarin sama Jovi, tapi aku yang mengajukan diri ke Jovi. Tapi di saat itu, AFC belum menjadi pegangan utamanya Jovi. Nah, di saat itu, aku temen main dia dulu, ibarat apa ya, kita emang temenan aja. Nah, terus dari situ, aku lagi kena musibah, di situ tertera ya teman-teman, musibahnya apa, jadi bisa dibaca sendiri. Itu aku hilang habis-habisan, kurang lebih 100 juta teman-teman, itu sakit banget, aku nggak makan 2 hari, nangis ke nyokap segala macem gitu ya teman-teman, ngaco banget. Nah, tapi teman-teman, di situ aku minta tolong Jovi. Kenapa? Karena Jovi ini buat yang belum tahu, dia ini bosnya Jawa Tengah teman-teman ya, main bisnis oli. Nah, di saat itu aku udah siap jadi kacungnya teman-teman ya, siap jadi kacung dengan harapan yang penting cicilan mobil kebayar gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau buat yang pernah minta kerjaan ya, kita senasib lah gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa lihat chat di bawah, nggak ada sih, padahal dia pasti ada teman-teman, cuma emang dia pelit kali ya, dia nggak mau ngasih aku. Nah, terus dia bilang, AFC aja lu kerjain, kampret, gitu kan. Padahal aku udah chat tuh di atas teman-teman. Aduh, jangan bisnis ini ya kalau bisa, gitu kan. Nah, terus aku balas lagi tuh teman-teman di chat yang kanan. Gue butuh yang fix lumayan sih, gitu. Karena di saat itu ada cicilan teman-teman. Cuma nggak ngomong aja kan, gengsi dikit kali ya, gitu. Terus promosinya emang lu udah tahu semua? Ada dong, dibimbing sampai berhasil. Padahal jadi aja juga belum, teman-teman. Komitmen aja juga belum. Dia bilang bisa bimbing sampai berhasil, kan kayak aneh banget gitu ya. Nah, terus dia bilang, join dulu, gitu. Ini aneh banget ya. Pakai Tokped aja bisa. Ya Allah, teman-teman, aku aja duit di rekening 2 juta, rugi aja nggak sanggup, teman-teman. Disuruh join dulu pakai Tokped.
Ini udah ngaco banget. Aku temuin upline gue tercinta. Wih, asik banget. Tahu nggak teman-teman upline ku umur berapa? 50 tahun. Udah om-om teman-teman. Udah kongkong gitu ya. Nah, teman-teman, di sini tuh menurut aku ini hal lucu, teman-teman. Kenapa? Karena aku percaya setiap dari kita pasti punya kejadian unik kenapa kita bisa sampai di AFC. Buat yang belum bergabung, teman-teman, di sini aku bisa bilang kalian diundang ke Zoom ini, kalian diundang ke ruangan ini, aku sendiri yakin kalian akan dapat sesuatu yang mungkin jadi perubahan juga kayak aku. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa teman-teman? Karena ketika start ini, jujur, kalau kalian singkat cerita mau cari orang yang punya modal, aku bukan salah satunya. Tapi kita bisa lihat teman-teman, esensi dari bisnis ini itu apa? Esensi dari bisnis itu kita bisa bantu orang. Dan aku hanya salah satu orang yang dibantu. Gitu ya teman-teman ya. Next, Jovi. Dan apa teman-teman hasilnya dari itu semua? Nggak nyangka banget selama aku jalanin AFC di Januari lalu, di bulan sekitar ke-9 atau ke-10 ku, aku diajarin banyak sama AFC, sama Pak Niko, sama Ko Ardian segala macam. Itu diajarin untuk nggak pakai uang sembarangan. Nah, dari situ aku di umurku yang masih baru 23 tahun di bulan Januari itu, aku investasikan uangku ke rumah teman-teman, ke properti, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini aku nggak bilang aku ambil cash keras. Aku lebih baik jujur, aku ambilnya cash bertahap, teman-teman. Cuman nggak shocknya itu adalah aku juga nggak nyangka di saat 9 bulan lalu sebelum aku ambil rumah, aku start dari bisnis ini, di rekening nggak sampai 2 juta, disuruh join pakai Tokped gilanya sama Jovi, nggak sanggup, sampai akhirnya apa teman-teman? Disulap ya teman-teman ya. Start bisnis ini dari zaman COVID, start semua bermula dari Zoom, start dari anak muda masih sepi teman-teman, tapi kita sebagai yang muda, mungkin udah ada yang dewasa juga, banyak ya teman-teman di bisnis ini, kita harus sama-sama percaya, semua mulai dari kecil teman-teman, sama kayak aku dulu teman-teman, mulai dari kecil sama bareng-bareng sama Jovi, dan beberapa temanku lainnya, kita start dari berlima, dan akhirnya AFC bisa besar, kita bisa lihat anak muda di mana-mana, gitu ya teman-teman ya. Nah dari sini teman-teman, aku bakal bawain singkat cerita soal materi lebih ke company dan produk. Kenapa teman-teman? Karena mau peduli apa enggak buat yang muda, mau yang lebih dewasa, teman-teman kita bisa sama-sama belajar bahwa company ini bagus ya. Aku bakal jelasin secara singkat padat jelas aja, versiku aja teman-teman, supaya apa teman-teman nggak capek gitu ya dengernya ya. Jadi kita langsung lihat nanti ke duitnya seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Next. Nah, teman-teman, banyak kendala yang kejadian waktu kita start bisnis. Di antaranya itu adalah 5 yang ada di layar. Modal yang besar bukan jaminan bahwa itu bisnis besar, modal kecil bukan jaminan bahwa bisnis kecil, dan teman-teman, nggak semua bisnis butuh modal besar untuk mencapai impian yang besar. Nah, kebetulan AFC salah satu kendaraan yang startnya super kecil, tapi bisa ngasih percepatan sampai M, teman-teman, dalam 1 tahun. Waktu juga, teman-teman, nggak usah khawatir, ini sangat-sangat fleksibel, teman-teman, nggak usah khawatir ya, teman-teman, untuk yang sibuk, yang kerja, yang lagi bisnis, siapapun itu, karena Jovi juga salah satu upline-ku yang punya bisnis, yang punya prioritas besar di sana, tapi tetap bisa jalanin ini dan jadi shogun. Lalu ada namanya orang yang ngerasa selalu gagal, teman-teman harus percaya bahwa apa? Gagal dulu bukan berarti jaminan kita gagal ke depan, gitu ya. Sedangkan kalau pengalaman, mungkin banyak teman-teman yang di seumuranku, khususnya 24, 20 tahunan, yang baru lulus kuliah ataupun belum lulus kuliah, di Zoom ini pasti banyak. Kalian nggak punya pengalaman, tapi mau cari pengalaman, AFC tempat untuk kalian belajar super banyak sambil kalian keruk money di sini, gitu ya. Dan buat yang dewasa, teman-teman jangan menutup diri, karena aku juga banyak member orang dewasa, teman-teman harus tahu kalau apa bisnis ini bisa dikerjakan oleh siapapun. Karena buat yang dewasa, kalian harus tahu, ketika aku start bisnis ini, 95% bisnis ini dijalankan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua. Ya, karena itu kejadian, aku sekali datang ke LOP sebelum COVID, semua orang tua, teman-teman, aku anak muda kejepit sendirian. Tapi buat yang muda-muda, kalian harus tahu, kalian harus punya kepercayaan meskipun kalian masih kecil. Kenapa? Kalau kalian masih sendiri, ke depan pun akan bisa jadi besar, gitu ya. Dan sedangkan yang kelima adalah pandemi. Teman-teman, kita tahu, buat yang dewasa, buat yang lebih pengalaman jauh dibanding aku, yang punya bisnis gila-gilaan, teman-teman pasti udah ngalami namanya naik turun. Kita sama-sama main bisnis, teman-teman. Jangan lihat umur, tapi kita lihat adalah percepatan bisnisnya, teman-teman.
Kalau kalian yang dewasa bisa lihat bisnis ini ngasih percepatan yang bagus, kalian bisa ambil. Kalau misalkan yang muda pengen bisnis yang besar dengan start yang kecil, kalian bisa start dari bisnis ini. Kenapa? Karena bisnis ini bisa dibilang anti pandemi. Next. Nah, teman-teman, kita mau kasih opsi bahwa ada bisnis yang modal relatif kecil. Nggak perlu ribet-ribet punya karyawan, maintenance, gitu ya teman-teman ya. Nggak perlu sewa tempat, bisnis anti pandemi, minim resiko, punya sistem, diajarin, dan produk berkualitas. Kenapa harus ada produk? Buat yang muda-muda, kalian harus tahu, bisnis ini bukan bisnis money game. Bisnis ini legal, bersurat segala macam, teman-teman tahu bisnis ini akan long term. Oke. Dengan adanya barang, ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa ini bisnis yang aman. Kenapa? Kalau nggak ada barang, ada kemungkinan kalau dijalankan secara direct selling atau jaringan, jatuhnya adalah money game. Mungkin kalian diiming yang lebih gampang dan lebih cepat, tapi kalian akan hilang uangnya. Sedangkan di sini kita bisa jamin kalian aman. Ya, jadi teman-teman, kita mau ngasih penawaran bisnis ini yang sesuai yang ada di layar. Semua itu sudah aku dapetin dari bisnis ini. Jadi kalian juga bisa jalanin dari bisnis ini. Next. Nah, teman-teman, singkat cerita, namanya adalah AFC. Teman-teman harus tahu AFC adalah nama kendaraannya, ya. AFC ini juga company dari Jepang, singkatannya Asayama Family Club, sambil next saja, yang sudah jalan di Jepang selama 52 tahun sebagai farmasi di Jepang. Tapi teman-teman harus tahu, untuk mengenal background, sudah 52 tahun kan berarti udah mulai tua nih, teman-teman. Udah mulai dewasa. Sedangkan, baru masuk Indonesia baru 3 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, aku start AFC ketika 2 tahun. Anak muda masih kosong dan nggak ada yang percaya untuk kelas anak muda. Yang dewasa udah mulai rame. Dan sekarang teman-teman, AFC terus makin besar gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu, bisnis ini baru 3 tahun. Jangan lihat besarnya apa gimana. Bisnis yang besar berarti bisnis yang bagus, teman-teman. Ya, jangan pernah ngerasa ketinggalan apa gimana. Dan di sini teman-teman, sebagai perusahaan farmasi, pertama, dia punya pabrik sendiri. Jadi kita bukan maklon atau ambil barang dari company lain, punya sertifikat GMP dan company-nya sudah IPO. Ya teman-teman, kita tahu tren tahun lalu saham, tren sekarang misalkan ada arahnya ke kripto segala macam, sama-sama pasti tahu namanya IPO. Dalam arti kalau misalkan dia bisa IPO, teman-teman udah bisa bayangin keuangannya pasti secara transparan, teman-teman bisa cek dan sudah pasti kuat. Gitu ya teman-teman ya. Next. Jadi intinya adalah 52 tahun di Jepang, 3 tahun di Indonesia. Teman-teman cukup tahu itu aja. Dan teman-teman, ini yang juga kalian harus tahu, ini legal, ini bukti suratnya. PT HNE Dermatech Indonesia punya surat dari AP2LI, dan teman-teman bisa ditelan aja kalau bisnis ini legal ya. Jadi singkat cerita, company 52 tahun di Indonesia baru 3 tahun legal. Itu aja yang teman-teman bisa terima ya. Next. Nah, teman-teman, kantornya kita udah beli semua. Shizuoka di Jepang, Jakarta, Lippo Mall Surabaya, Graha Bukopin, dan di Medan di BNG Tower. Teman-teman, aku udah pernah ke semuanya kecuali Surabaya sih, gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu, semua sudah beli punya, dan ini bukan sewa. Jadi teman-teman simple aja, company bagus, dia bukti komitmennya adalah dengan beli tempat. Gitu ya teman-teman ya. Kalau udah beli mah nggak mungkin lari begitu aja teman-teman. Dan nggak mungkin lari juga, karena ini diawasin dan ini legal. Next. Nah, foundernya ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah Pak Ernest. Ini adalah orang bisnis dari sekolah di US, bisnis di US. Dan yang kedua adalah Pak Michael Tampi, yaitu dia juga, kalau teman-teman tahu brand Häagen-Dazs, tahu Ferrari, segala macam, dia salah satu orang besar di MRA Group. Grup yang menaungi itu semua ya, teman-teman ya. Jadi intinya adalah founder kita bukan orang pemain apa gimana, teman-teman harus tahu, mereka memang orang bisnis, dan mereka pasti sudah memperhitungkan bagaimana menjalankan AFC ini dengan baik. Next. Nah, tentunya karena ada produk, teman-teman, lebih baik kalau ada backup dari orang yang lebih paham atau orang yang lebih ngerti, yaitu medical expert atau dokter, teman-teman. Ya. Dan Dr. Trevino ini adalah dosen aktif di UI, sampai sekarang masih aktif, dan background-nya teman-teman bisa lihat yang ada di layar. Ya. Next. Nah, teman-teman, salah satu bantuan sosial yang AFC bisa kasih adalah AFC Care. Buktinya apa, teman-teman? Ada pernah di Nabire, pernah di Batu Putihana, pernah bagi beras dan telur, dan pernah juga, teman-teman, ketika aku baru bergabung, nggak lama kemudian kita tahu namanya COVID. Di sini kita AFC kerjasama dengan Asanti untuk apa?
untuk membagikan APD senilai 1,5 M, teman-teman. Nah, di sini jujur ya, karena aku melihat ini adalah angkanya 1,5 M, aku simpel aja teman-teman, company udah bocorin uang 1,5 M. Meskipun untuk bantuan sosial atau apapun, teman-teman harus tahu company ini uangnya udah pasti kuat, teman-teman ya. Jadi intinya apa? Karena ini membahas seputar company, teman-teman harus tahu bahwa company ini udah begitu kuat keuangannya. Teman-teman nggak usah khawatir company gimana-gimana, ini legal di Indonesia, jadi intinya teman-teman harus udah mulai ngerasa aman untuk main di AFC. Gitu ya teman-teman, next. Nah, teman-teman, kita untuk masuk ke produk, kita pasti punya kelebihan ya teman-teman dibanding kompetitor atau apapun itu. Kalau teman-teman pernah bermain dengan testimoni atau produk yang bermain dengan testimoni, saya mau tekankan bahwa produk kita mempunyai paten manfaat dan sudah teruji klinis dari Jepang, Korea, dan Cina, teman-teman ya. Paten itu singkat cerita untuk edukasi umum aja. Kalau kalian tahu Panadol, punya bahan dasar paracetamol, itu punya paten untuk misalkan menekan panas. Ya intinya adalah ada manfaat yang ditimbulkan yang pasti dirasakan oleh semua orang. Gitu ya teman-teman. Next. Nah, produk pertama kita adalah Utsukushi, teman-teman. Next, nggak apa-apa, langsung aja. Nah, itu bahan dasarnya apa, teman-teman? Utsukushi artinya cantik. Kenapa? Karena salah satu bahan dasarnya ini mahal banget, yaitu DNA salmon. Ya, teman-teman, aku jujur pernah merasain namanya suntik DNA salmon, dan aku tahu betapa mahalnya suntik itu. Pipi kalian disuntik kiri kanan 10 kali 10 kali, jadi sekali terapi 20 kali suntik ke pipi, teman-teman. Itu sakit banget. Dan aku pernah suntik yang 2 mg, teman-teman. 2 miligram 3 kali, itu kurang lebih dananya bisa sekitar 6 juta. Gitu ya teman-teman ya. Sedangkan teman-teman harus tahu, kalau kalian mau suatu saat cobain produk yang ada hubungannya dengan DNA salmon, kalian bisa konsumsi Utsukushi. Kenapa? Karena di Utsukushi ini salmon DNA-nya 10 miligram. Ini jauh lebih tinggi dan jauh lebih murah. Gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman ada macam-macam, ada antioksidan dan kawan-kawan yang bisa kalian manfaatkan dari produk ini. Next. Nah, ini ada 3 paten yang bisa kalian dapatkan dari produk ini. Pertama, anti-tumor agent. Yang kedua, aktivasi imun. Dan ketiga, menekan hepatitis C. Intinya, teman-teman kalau mau cari kode patennya, kalian bisa cari dan tanya ke pengundang aja. Minta brosur pun nanti pasti ada kodenya semua, kalian bisa cek. Gitu ya. Dan produk kedua adalah SOP 100 atau salmon ovary peptide atau selaput telur salmon. Ya, teman-teman. Nah, ini bahan dasarnya. Teman-teman bisa lihat ya. Ada antioksidan juga dan kawan-kawan. Next. Patennya ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah regenerasi sel, memperlancar peredaran darah, dan ketiga ada anti-aging juga ya. Jadi untuk lebih detail, secara fungsi masing-masing dari paten atau gimana, teman-teman bisa tanya ke pengundang. Next saja. Nah, lalu ada SOP Subarasi, teman-teman ya. SOP Subarasi adalah versi pembaharuan dari SOP 100. Jadi kalau misalkan yang tadi 100, yang ini 150. Jadi singkat cerita naik 50%. Gitu ya, teman-teman ya. Next. Otomatis bahannya juga naik, pasti kualitasnya juga di-upgrade. Ada sarden peptide dan fruit flow vegan peptide ya teman-teman ya. Next. Nah, Subarasi ini juga produk pertama maksudku teman-teman, yang punya triple peptide sekaligus jadi satu. Nah, fungsinya makin banyak teman-teman. Yang pertama, regenerasi sel seperti SOP 100, tapi efeknya lebih tinggi, yang untuk memperlancar peredaran darah juga, menekan hipertensi atau anti-hipertensi, dan keempat untuk penggumpalan darah. Gitu ya teman-teman ya. Next. Nah teman-teman, ini ada Sensei Suru, teman-teman, serum baru, teman-teman. Ini baru launching dari Maret. Kalian harus tahu, ini ada bahan dasarnya macam-macam. Next. Ada regenerating serum juga ya teman-teman. Ini marine placenta juga. Ada DNA salmon. Ada selaput telur salmon. Ada antioksidan dan kawan-kawan. Bedanya, ini lebih ke muka yang aku tangkap sampai sekarang gitu ya teman-teman. Next. Nah ini teman-teman, kaget aku nggak bisa lihat slide aku di handphone ya teman-teman ya. Nah jadi ini salah satu testiku teman-teman. Buat kalian yang member mungkin kalian tahu ya, ini fotoku udah mulai dipajang di mana-mana nih, kurang ajar. Nah terus teman-teman bisa lihat ini perubahan mukaku dari 19 Maret sampai 10 April. Di sini aku cuma pakai toner dan serum. Kalau kalian mau tanya sehari berapa pump, sehari aku pagi 4 pump, malam 4 pump, teman-teman ya. Sehari 8 pump, pencet terus pokoknya teman-teman, yang penting ganteng gitu ya teman-teman ya. Karena aku ngerasa kalau aku makainya sedikit-sedikit yang ada lebih boros. Sedangkan kalau aku makainya lebih banyak, lebih cepat ya lebih baik. Efeknya lebih cepat timbul ya teman-teman di aku ya. Ini buktinya apa? Teman-teman jangan kira itu lubang hidungnya mengecil. Enggak teman-teman gitu ya. Bukan hidungnya yang lubang hidungnya dikasih suruh, bukan.
tapi pori-porinya teman-teman kalian bisa lihat bahwa itu lebih kecil segala macam dan aku lebih susah jerawatan gitu ya teman-teman. Nah ini upline-ku ngakak mulu nih isinya dicat kambing. Ya udah next teman-teman. Nah ini aja ya, kita langsung bahas keamanan. Yang penting aman teman-teman, bukan lihat mukaku yang paling penting ya gitu. Nah jadi teman-teman harus tahu di sini BPOM-nya kodenya RIML. ML berarti makanan luar. Intinya adalah barang ini semua diimpor. Jadi kalian jangan mau kemakan omongan publik yang kasarnya seperti apa ya? Bahannya dari Jepang. Wah, tapi ternyata buatannya BPOM-nya MD, buatan dalam negeri. Nah, sedangkan kalau kita kan ML, intinya semua impor. Teman-teman harus tahu, kalau kata Jovi itu nggak mungkin di rumah kita itu nggak ada barang dari Jepang. Dan teman-teman harus tahu, teman-teman. Nah, company ini semua dari Jepang, barang semua dari Jepang. Kita tahu sama-sama bahwa Jepang itu kualitasnya bagus. Dan karena produk ini hanya khusus di Indonesia, meskipun ada beberapa di luar negeri, cuma direct selling-nya hanya di Indonesia ya, teman-teman ya. Dia tahu mayoritas Muslim, maka sudah ada sertifikat halal untuk masing-masing produk. Gitu ya, teman-teman ya. Dan buat yang takut untuk konsumsi produk atau untuk mau suatu saat lepas produk, kalian takut untuk apa? Ada hormon, antibiotik, dan kawan-kawan. Ini bisa dipastikan nggak ada. Intinya adalah teman-teman harus tahu ini aman. Intinya sampai di titik ini nih teman-teman ya, di PPT yang ini, kita kan nggak mau lama-lama nih. Dalam arti, aku cuma pengen Reza pinter stand up comedy, ampun. Nah, jadi gini teman-teman ya. Di sini aku mau teman-teman nangkep kita review balik lagi ya. Yang pertama, company legal. Kedua, company sudah IPO dan sudah 52 tahun di Jepang. Baru masuk di Indonesia sekitar 3 tahun. Kita punya produk yang bagus. Kenapa? Karena kalau tidak ada produk, maka ini business money game. Lalu teman-teman harus tahu produk ini punya paten manfaat yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, ini produk aman, buatan langsung dari Jepang, diimpor langsung, dan pastinya halal. Ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya simpel aja. Meskipun PPT-nya kelihatan banyak, tapi teman-teman cukup nangkep intinya adalah itu. Gitu ya. Next. Nah, teman-teman, ini teman-teman harus tahu bahwa PT HNE Dermatech Indonesia dapat sertifikat dari dari Jepang, teman-teman ya. Kalau kita menjadi top 2 sales worldwide untuk AFC. Kenapa? Karena secara pemasaran, teman-teman, teknik direct selling itu hanya pemasaran dari company ke market. Kalian harus tahu itu. Mau kalian nggak suka atau suka dengan bisnis ini, teman-teman harus tahu itu hanya teknik pemasaran. Jadi kalian cukup tahu bahwa produk bagus, company bagus, nanti tinggal duitnya seperti apa yang bakal dijelasin sama Jovi, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus tahu, kalau di Singapura, Taiwan, Malaysia, itu diadakan pemasarannya secara konvensional. Sama kayak kita tahu semua penjualan rata-rata konvensional. Cuma kan mulai itu nggak lama adaptasi ke online segala macam. Nah, ini direct selling. Kenapa? Pertama, company hemat cost. Dia bisa bayar kita komisi besar ke member yang memang melakukan omset. Gitu ya teman-teman ya. Makanya AFC ini membernya makmur-makmur. Kenapa? Karena AFC ini supaya makmur nih, dia harus bisa provide barang yang bagus, uang yang bagus, company yang udah pasti bisa dipercaya. Gitu ya teman-teman ya. Next. Nah, ini juga best selling produk 2020. Nomor 1 dari 87 perusahaan multi-level marketing yang terdaftar di AP2LI. Oke, buat teman-teman yang tahu-tahu nanya, oh ini MLM ya? Iya teman-teman, MLM. MLM merupakan teknik pemasaran titik ya. Ini bukan bisnis soal jeblosin orang, apalah segala macam, apapun yang ada di market. Mau kalian suka nggak suka sama bisnis ini banyak bantu orang teman-teman ya. Kalian makanya mungkin diundang ke ruangan ini supaya apa? Minimal kalian tahu bahwa bisnis ini seperti apa, cara mainnya seperti apa, dan kalau memang kalian cocok ya, let's go kita ambil bareng-bareng. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa nggak cocok pun ya it's okay juga. Gitu ya teman-teman ya. Karena di sini semua bermula dari sharing dan kita kenalin satu persatu. Next. Nah teman-teman, ini muri ya teman-teman. Ada rekor muri yang AFC terima. Perusahaan pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Teman-teman harus tahu ya, kenapa sampai diimpor lewat pesawat. Karena kita tahu kemarin Jepang tutup semua pengiriman susah. Jadi untuk mempercepat kita pakai pesawat. Company bocorin biaya puluhan M teman-teman hanya untuk pesawat dan mendatangkan barang. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu company ini begitu besar. Tahu begitu besar dari mana? Simple. Semua bisnis yang sehat dilihat dari omsetnya. Kalau misalkan kalian mau tahu omset bisnis ini secara satu global Indonesia ini berapa, teman-teman harus tahu bahwa omset nasional kita
rata-rata adalah 400 sampai 500 M per bulan. Nah, ini nandain apa, teman-teman? Bukan kalau sekedar, wah udah rame gini-gini, teman-teman nggak boleh negatif thinking ke arah sana. Tapi teman-teman harus tahu, 400 sampai 500 M ini sifatnya per bulan, bukan per tahun, teman-teman. Nah, kalau misalkan sifatnya 400 M sampai 500 M per bulan, orang Indonesia ini kuat beli, teman-teman. Paham nggak? Karena dengan adanya barang, pasti ini barang lancar, teman-teman. Paham nggak? Distribusinya lancar, orang pakai puas. Makanya ada repeat order sampai 400 sampai 500 M, teman-teman. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian nanti ngerasa, aduh, temanku nggak mungkin beli. Teman-teman nggak usah ngerasa gitu. Temanku juga nggak mungkin beli, teman-teman. Paham ya? Tapi bukan berarti kalau teman kita nggak beli, marketing nggak ada. Sampai sini teman-teman harus paham. Dan teman-teman di sini, aku sama Jovi bukan menjalankan bisnis ini sebagai penjual. Tapi kita menjalankan bisnis ini sebagai pemain, ibarat kalau teman-teman tahu Starbucks, kita mau buka Starbucks terus, ibaratnya gitu. Apakah kita perlu coba kopi kita yang ada di Starbucks kita? Ya pasti. Kita coba barang kita sendiri, ibaratnya gitu. Tapi apakah aku ngajak teman-teman di sini untuk buka Starbucks untuk apa? Jualan kopi yuk, gitu. Ya enggak, teman-teman. Ya, Starbucks tidak akan besar kalau konsepnya seperti itu. Tapi karena kita semua buka Starbucks dan itu terjadi di mana-mana, kita tahu Starbucks di mana-mana, sama kayak kalian tahu AFC sudah ada di mana-mana. Gitu ya, teman-teman. Next. Nah, teman-teman, ini juga Singapura menjadi nomor 1 selama 10 kali berturut-turut, gitu ya, teman-teman. Ini bisa dilihat ya, teman-teman. Suatu saat kita akan kalahkan Singapura, teman-teman. Gitu ya. Dan itu semua dari kita-kita, teman-teman ya. Makanya buat kalian yang udah tahu duluan, langsung aja ikut, nggak pakai lama, nggak usah pikirin terlalu panjang. Next. Oke. Nah, ini nanti bagian Jovi ya, teman-teman ya. Waduh, keenakan ngomong. Nggak berasa, teman-teman. Slide-nya kelihatannya banyak, cuma ngomongnya santai, karena sambil ketawa-ketawa kali ya. Nah, teman-teman, di sini terakhir dari aku. Ya, sebentar. Kayaknya suaranya masuk, Jov. Enggak kok. Masuk kok. Aman ya? Aman, aman. Oke, teman-teman. Jadi intinya sebelum aku tutup, nah aku cuma mau cerita apa, teman-teman. Kalau misalkan bisnis ini produknya bagus dan company-nya bagus. Selebihnya soal keuangan, teman-teman bisa lihat kenapa ke Jovi aja. Karena Jovi ini upline-ku, teman-teman. Dia start ini bareng sama aku ya. Tadi teman-teman bisa lihat ya. Dia pelit bagi kerjaan tapi nggak pelit bagi AFC. Tapi dia baik. Kalau dia bagi kerjaan mungkin nggak ada tuh 2,3 M 13 bulan. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia baginya AFC, dia udah ngasih aku 2,3 M selama 13 bulan. Nah, di sini teman-teman, Jovi ini super cepat. Kalian harus tahu kenapa. Dia nyalip aku. Sebelumnya aku menang secara jumlah pair, tapi Jovi tato bagai kuda nyalip aku, teman-teman ya. Cerat gitu ya. Tato menjadi shogun pertama di grup kita, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat company udah bagus, produk bagus, sekarang tinggal uangnya. Langsung aja kalau gitu kita kasih ke Jovi. Oke, thank you, Za. Malam semua teman-teman. Itu kalau yang dibilang Reza semua bohong sih, teman-teman ya. Itu memang Reza ngasih jalan aja sih buat aku duluan. Jadi dikasih kesempatan nih teman-teman untuk duluan ya. Biasanya Reza duluan sih, teman-teman. Nah, teman-teman, aku perkenalan sedikit. Ini aku juga sudah tunjukin di slide. Aku umur 27 tahun, teman-teman. Background-ku pengusaha, teman-teman. Tadi kok Reza cerita sih kan kasihan ya. Nggak pernah sekolah, hampir nggak naik kelas. Kuliah nggak selesai. Nah, ini kalau aku nasibnya kebalikan nih, teman-teman, sama Reza. Aku lulusan S3 ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak perlu tepuk tangan atau apa. Nggak usah merasa, oh Jovi orang pinter. Nggak, teman-teman. Karena S3-nya cuma SD, SMP, SMA. Ini kebetulan sama juga sih kayak Reza. Nah, terus tapi kalau ditanya teman-teman sudah pernah kuliah apa enggak, kebetulan pernah kuliah juga dan nggak selesai, teman-teman. Nah, terus background teman-teman, saya pegang salah satu distributor oli, saya pegang area Jawa Tengah dan Jogja, teman-teman. Nah, cerita sedikit deh waktu awal pertama kali jalanin AFC. Sebenarnya waktu pertama kali jalanin AFC, teman-teman, itu tanggal 9 Maret 2020, tepat 13 bulanan yang lalu lah, teman-teman. Nah, aku pun juga create Next Generation ini sama Riza ya, teman-teman ya. Jadi kita berangkat sama-sama, kita gedein di milenial, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau cerita sedikit bagaimana sih untuk jalanin AFC. Nah, untuk jalanin AFC, teman-teman, ini simple sekali ya, teman-teman ya. Nah, ini kita mau bahas masalah duit. Nah, teman-teman harus tetap semangat ya, teman-teman. Nah, untuk bergabung di AFC, teman-teman,
Simple sekali. Kenapa? Karena teman-teman tinggal sediain aja duit 20M sama gudang. Nah, berasa mahal ya teman-teman ya. Nah, ternyata di AFC kalau di luar negeri memang perlu invest sekitar 20M teman-teman. Nah, tapi berhubung kita di Indonesia, kita untuk jadi member atau untuk franchise bisnis AFC, teman-teman sangat murah sekali. Berapa? Nah, ada 3 paket franchise, teman-teman. Nah, paling kanan, teman-teman bisa baca, paket franchise namanya Ruby, teman-teman. Atau satu paket. Teman-teman hanya melakukan pembelian 2 box saja secara minimal. Nah, untuk beli 2 box, teman-teman bisa pilih tadi produknya yang tadi Reza sempat ceritain. Ada SOP dan Utsukushi itu harga 1.650.000. Subarashi hanya beda 100.000 aja, jadi hanya 1.750, sama Sensei Suru 3.300.000. Teman-teman tinggal ambil 2 box saja, otomatis jadi member. Nah, untuk paket kedua, teman-teman hanya ambil 3 paket. Nah, ini teman-teman kita sepakatin dulu, setiap satu paket itu isi 2 box. Berarti kalau Safir 3 paket, isinya 6 box. Teman-teman juga bisa bebas pilih produknya. Nah, di Diamond 6 paket berarti 12 box, teman-teman. Nah, apa yang menjadi pembeda dari semua paket member, teman-teman? Semuanya hanya masalah potensi income saja. Nanti aku jelasin di belakang. Cuma yang menarik adalah dari AFC, paket member ini bersifat akumulasi atau bisa di-upgrade tanpa batas waktu dan bersifat lifetime. Contoh, oh hari ini aku bergabung Ruby nih, beli 2 box. Untuk upgrade ke Safir kan aku harus menuhin nih 6 box. Kita bukan berarti harus beli 6 box lagi, tapi kita tinggal upgrade secara berkala. Mau upgrade 1 box 1 hari, 1 box 1 minggu, 1 box 1 bulan, sampai 1 box 1 tahun, akumulasi 6 box, otomatis jadi Safir. Untuk menjadi diamond, oh contoh sekarang sudah Safir, mau jadi diamond, simple, tinggal beli 6 box sisanya. Nah, berarti dengan kata lain, kalau bicara bisnis ini adalah akumulasi, berarti semua orang bisa sampai di diamond, teman-teman. Kenapa? Karena kita sifatnya akumulasi. Kalau kita nggak berhenti, pasti suatu saat akan mencapai peringkat namanya diamond, atau akumulasi pembelian produk selama tanpa batas waktu 12 box saja. Nah, untuk potensi income-nya, kita ada bonus harian. Nah, yang artinya apa, teman-teman? Berarti kita terima bonus ini setiap hari. Nah, ada 3 bonus. Bonus yang pertama bonus sponsor, yang kedua bonus pass up, yang ketiga bonus pasangan. Contohnya seperti apa? Nah, kalau kita di Ruby, sponsor 1 orang beli 1 paket, atau Ruby ya, tadi kan 1 paket kan Ruby, berarti kita akan dapat bonus 300.000. Nah, ini teman-teman bisa baca yang paling bawah. Kalau contoh kita hari ini sponsor Diamond atau 6 paket, berarti akan dapat 1,8 juta. Nah, kalau kita Safir, per 1 paketnya 450.000. Jadi kalau 6 paket, 2,7 juta. Nah, kalau kita Diamond, ini hampir kali 2 dari Ruby. 550.000 per paketnya. Jadi kalau kita sponsor 6 paket atau sponsor Diamond nih, langsung dapat 3,3 juta. Nah, semua bonus kita akan cair setiap jam 1 pagi ya teman-teman ya. Nah, bonus kedua namanya apa? Bonus pass up, atau bonus pass up ini aku bisa bilang bonus hak dari Diamond, di mana mereka makan selisih bonusnya tadi. Contoh, kalau Ruby kan tadi kita hanya dapat 300.000. Nah, padahal ada selisih bonus nih. Kenapa? Karena Diamond kan kita bisa makan 550.000. Nah, selisihnya 250 akan masuk ke Diamond sesuai garis sponsor. Nah, kalau Safir 450.000. Berarti ada selisih berapa? 100.000. Kalau Diamond tidak akan mendapatkan bonus pass up. Kenapa? Karena dari kantor sudah mendapatkan hak penuh ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah bonus pairing atau bonus pasangan. Nah, sistem bisnis kita adalah binary teman-teman. Jadi hanya ada 2 sisi bisnis, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, berapa jumlah bonus pairingnya? Akan mendapatkan 300 dikali jumlah pasangannya. Kalau ada 1 pasang ya 300.000 kali 1 pasang. Setiap 1 kiri dan 1 kanan. Kalau misalkan 6 paket berarti berapa? Berarti kan ada diamond kiri dan diamond kanan, dapat 1,8 juta. Nah, ilustrasinya seperti nanti ilustrasinya saya jelasin di belakang. Perbandingan bonusnya teman-teman di pairing hanya yang membedakan kalau diamond 300.000, Safir 200.000, kalau Ruby 150.000 pasang, dan potensi income dalam 1 bulan yang masing-masing. Nah, ini contoh ilustrasi teman-teman. Contoh kalau kita hari ini posisi diamond, kita closing nih 2 orang. Misalkan A dan B ya. A di kiri, B di kanan.
Oh, A bergabung di Diamond juga. B bergabung di Diamond juga. Berarti kita akan mendapatkan bonus pasangan 6 kali 300.000, 1,8 juta. Nah, teman-teman tapi harus ingat, ini di luar bonus sponsor. Kalau di tambahan bonus sponsor, berarti akan tambahan berapa? 3,3 juta kali 2. Atau 8,4 satu hari. Nah, teman-teman bayangin kalau kita 1 bulan cuma cari 2 orang diamond saja, berarti kita sudah mendapatkan 8,4. Kita akumulasi selama 1 tahun dan tugasnya hanya cari 2 orang diamond, itu sudah 100 juta pertama Anda di tahun itu ya teman-teman. Nah, ini ada ilustrasi kedua. Kalau misalkan, oh sebelah kiri ada 3 paket, yang kanan ada 1 paket. Nah, ini kan ada selisih paket nih teman-teman. Bagaimana? Nah, yang terbayarkan hanya 1 paket saja. Berarti hanya 1 paket. Terus sisanya gimana? Kan yang sebelah kiri kan Safir, ada 3 paket. Nah, berarti ada 2 paket yang tersimpan. Sampai kapan? Sampai yang di sisi sebelahnya mendapatkan tambahan paket. Nah, terus teman-teman, untuk income-nya kita akan ke split 2 jadi secara otomatis. 80% dan 20%. Nah, 80%-nya ini akan masuk ke e-wallet-nya kita atau masuk ke dompetnya kita langsung. Contoh, oh hari ini Jovi dapat income 1 juta. Terus 80%-nya berapa? Berarti kan 800.000. Nah, 800.000 yang akan langsung masuk ke e-wallet-nya. Nah, terus 200.000-nya bagaimana? Nah, 200.000 ini akan masuk ke dompet produk dan dompet untuk bonus bulanan. Nah, yang 20% dari bonus produk, ini kita bisa belanjain untuk produk-produk AFC lainnya. Nah, produk-produk seperti ini teman-teman bisa jumpai di luar AFC Indonesia. Jadi bisa jumpai di Guardian, Watson, Kimia kayak Century, seperti itu ya, toko-toko farmasi. Nah, tapi di luar Utsu, SOP, Subhadasi kalian nggak bisa temuin. Nah, terus teman-teman, nah untuk menyangkut yang bonus bulanan, ini ada sangkutannya sama tadi yang 20% income-nya kita. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, kalau 20%-nya tadi, kalau kita terakumulasi sampai 1.650.000 atau kira-kira 1 bulan 8.250.000. Nah, ini kan teman-teman bisa baca nih. Kalau kita punya income 8.250.000, 80%-nya 6.600.000, 20%-nya 1.650.000 atau setara dengan 75 poin. Nah, kalau kita 20% tadi setara dengan 1.650.000 atau 75 poin, kita baru bisa mendapatkan bonus Unilevel. Nah, terus pertanyaannya, kalau 1 bulan tidak mencapai bagaimana? Kalau tidak mencapai, tanpa ada resiko apapun bisnis yang kalian terima. Jadi nggak ada namanya tutup poin, nggak ada namanya harus stok setiap bulan, nggak ada seperti itu di AFC, teman-teman. Nah, lalu untuk masalah berapa bonusnya dan sedetail apa bonus Unilevel, teman-teman nanti bisa tanya ke pengundang masing-masing. Nah, terus teman-teman, ini aku mau share sedikit apa yang menjadi bonusnya kita. Nah, ini aku share tentang bonusku yang kemarin Januari, teman-teman. Nah, contoh, ini bonus harian sama bonus bulanan ya. Nah, tanggal 30 Januari dapat terima income 7 juta. Nah, terus untuk tanggal 31, 5,2, akun kedua dapat 300. Nah, untuk bonus bulanan, nah teman-teman bisa lihat yang di bawah. Ini yang bonus Unilevel. Jadi setiap tanggal 1 di awal bulan, kita akan terima 2 SMS. SMS harian dan SMS bulanan. Nah, teman-teman bisa compare, bisa lihat juga angkanya sesuai nggak sih sama resume 1 bulan nih di Januariku. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, angkanya sama persis. Jadi ini aku bukan ngarang cerita, bukan ngada-ngada, ini memang benar-benar akun saya. Nah, teman-teman bisa lihat di Januari, total income bisa sampai $28.000 atau sekitar 280 juta. Ini buktiin teman-teman bahwa bisnis ini kalau kita jalanin benar-benar, kita jalanin serius, kita memang bisa dapat income sebesar ini. Dan kalau kalian tanya, di luar Jovi, yang dapat income segini juga lebih banyak, teman-teman. Jadi ini hanya contoh aja ya, teman-teman. Nah, terus bonus terakhir adalah bonus tahunan. Nah, bonus tahunan ini kita biasa bilang kayak bonus THR lah, atau ya bonus yang kita terima setiap 1 tahun. Nah, cuman kalau Jovi bahasain ini bukan bonus apa ya, bukan bonus ranking atau apa ya, cuman Jovi lebih bahasain ini adalah parameter bisnis, seberapa sehat bisnis kita dalam 1 tahun.
Nah, 1 tahunnya AFC kita mulai dari 1 Oktober sampai tanggal 25 September dan nanti akan di-reset. Jadi setiap 1 Oktober kita semua member AFC akan mulai dari nol. Nah, untuk achieve parameter ini bagaimana? Hanya mengejar dari pairing saja. Nah, teman-teman tadi ingat pairing hanya sisi kiri bertemu dengan sisi kanan. Nggak peduli berapa orangnya, tapi hanya berapa paket dalam 1 tahun. Kita mencapai 100 paket dalam akumulasi dalam 1 tahun, kita mencapai peringkat namanya Toreda. Nah, itu dapat cash reward 5 juta ya teman-teman. Kalau Ronin 500 paket kiri bertemu kanan, dapat tambahan 25 juta. Samurai 75 juta. Nah, puji Tuhan teman-teman kemarin Maret finish di Shogun, cash keras 575 juta. Nah, next goal ini mau Daimyo teman-teman 1,8 M, Bushido 3,5 M. Nah, kalau Jovi kasih sedikit info, tahun 2020 yang mencapai peringkat Bushido ini baru 8 orang teman-teman, dengan arti berarti masih banyak sekali kursi kosong. Nah, ini kesempatan buat kita semua untuk ngisi kursi itu semua teman-teman. Nah, kebetulan juga teman-teman ini kan awal Mei ini. Nah, ini saatnya kita buat ngejar teman-teman. Kenapa? Karena AFC barusan buka. Ini sejarah juga di AFC karena kita akan buka 3 trip sekaligus. Trip yang pertama adalah ke Dubai. Syaratnya bagaimana? Kita hanya mengejar 9 orang untuk join di AFC mulai dari Ruby. Nanti upgrade menjadi Diamond sampai nanti tanggal 1 September. Jadi kita cukup ajak 9 partner saja, mulai dari Ruby, tapi finish di 1 September harus Diamond. Nah, kalau umroh dan Jepang, kita bisa ajak 15 orang saja atau 15 partner saja yang kerjain AFC secara sama-sama. Kita mulai dari Ruby dan finish sampai Diamond sebelum 1 September. Nah, teman-teman bisa free 1 tiket langsung ya teman-teman. Nah, dari AFC teman-teman puji Tuhan bisa investasiin 1 unit mobil sama 1 apartemen di Jakarta. Nah, untuk penggunaan nama AFC Life Science teman-teman nggak boleh gunain. Kenapa? Karena ini hak milik dari kantor. Jadi teman-teman nggak boleh pakai itu, nggak boleh pakai nama AFC Life Science ya teman. Di portal apapun, di media apapun. Nah, teman-teman juga nggak boleh berjualan produk ke AFC di marketplace. Namanya marketplace berarti semua media yang bisa langsung transaksi. Contoh misalkan Shopee, Tokped itu nggak boleh sama sekali ya. Lazada nggak boleh. Nah, andai kalau misalkan teman-teman jualan online atau menjual harga di bawah harga, teman-teman bisa kena suspend atau itu karena melanggar etika. Nah, kalau kita sebagai member bisa menemukan orang yang berjualan atau melanggar kesepakatan kita bersama, kalau orang tersebut belum ranking sampai Ronin, kita mendapatkan reward tambahan 1.650. Kalau Samurai sampai Shogun dapat 19.800, Daimyo Bushido kita dapat cash keras 198 juta. Nah, mungkin sekian dari saya, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom chat. Mungkin aku tempat dan waktu bisa aku kembaliin ke Pak Angga. Oke, sip. Mau ada pertanyaan jawab nggak teman-teman? Jelas atau enggak? Kira-kira apa mau ini soalnya tadi ada yang chat ke saya pribadi katanya mau ngobrol lagi nggak? Tapi jangan korek-korek ya. Dia bilang katanya gitu, ya kan? Itu orangnya yang sebelah kiri itu fotonya. Mana sih Pak Angga nih? Enggak, jadi biar ini kan banyak banget pasti yang mau nanya, yakin banget kan. Biar daripada pertanyaan yang teratur, mendingan kita tanya semuanya deh dari awal. Ini banyak banget yang nanya, mungkin ini yang nanya dari namanya sih, nama-namanya kayaknya yang mungkin udah punya anak 1 cewek lagi kan. Ini ngeliat Reza kayaknya cocok nih, kayak mantu gua banget nih, ya kan? Ampun dah. Ada yang tanya gini aja, boleh gak diceritain? Tadi kan udah sempat dijelasin, Reza udah sempat ngejelasin juga, ini Jovi nih upline-nya. Mungkin Reza udah karena kepepet juga ya, lagi kepepet, makanya join di AFC. Kalau Jovi, kita kayaknya lagi itu juga udah pernah denger kan, Jovi ya, lagi itu udah yang sama Lia.
boleh nggak sih sekarang buat teman-teman semuanya kan banyak nih yang entah itu mungkin baru join atau apa gitu. Boleh di boleh tahu nggak sih tips sama triknya nih, misalkan kayak eh, gimana sih caranya kalau misalkan kita bukan nggak ketemu orang kayak Reza nih, kita nggak ketemu orang kayak Reza yang lagi kepepet, yang emang lagi butuh uang atau apa, tapi ini kita lagi mau prospek. Ada nggak sih tips sama triknya biar orang ini yang tadinya mungkin biasa namanya orang dijelasin atau ditawarin pasti nggak mau sih, itu udah lumrah banget gitu kan. Nah, boleh nggak sih bagi tips sama trik, mungkin versi Jovi sama versi Reza aja untuk ngajak orang baru gimana sih yang biar dia mau join gitu loh, mau join di AFC nih. Ada nggak sih tips sama triknya? Kalian beberapa nih ada yang nanya kayak, iya saya cari orang baru susah, saya ditolak, yang ada nomor saya di blok, yang ada saya telepon nggak diangkat mungkin atau apa-apa segala macam gitu-gitu loh. Mungkin ada nggak sih tips sama triknya nih mungkin dari Shogun-Shogun kita? Reza dulu deh, Reza. Downline dulu. Lu harus nurut dibilang sama upline, udah duluan. Oke. Jadi Ya, teman-teman, pertama tips mengundang dulu ya. Sebentar, ini aku suara agak tapi udah aman sih. Nah, jadi gini teman-teman, kalau tips mengundang dari aku, sebenarnya itu kan cukup kita buat orang mau datang ketemu kita. Jadi kita nggak perlu present segala macam. Nah, teman-teman harus bisa dibantu jabarin. Kalau teman-teman tahu apa yang kalian bawa, kita bisa ngajak orang tuh segampang itu. Karena sebenarnya kalau kata Pak Ernest, AFC itu bukan Suba, bukan Utsu, bukan apa-apa, tapi kitanya. Jadi siapa yang bawa itu pengaruh. Nah, buat teman-teman yang udah pernah di blok, segala macam, atau orang yang mungkin malah musuhin kalian, coba dipertimbangkan kembali teman-teman kenapa. Ada kemungkinan hubungan kalian mungkin nggak dekat. Kalau nggak deket atau ngajak ngapain kan seakan-akan mau ngapain. Jadi mungkin ya wajar kalau dia makin nggak mau. Tapi kalau hubungannya teman-teman sudah bisa bangun dan akhirnya makin dekat, teman-teman kan gampang ngajaknya. Nah, ngajaknya itu kayak apa? Kalau aku sih jujur ngajak kayak segampang aku ngajak teman gitu ya. Jadi kan ada namanya materi NDO. Teman-teman bisa lihat tuh, kalau misalkan skala angka 3, skala kedekatan yang paling dekat, aku akan taruh 3 kalau misalkan aku sama Jovi, misalkan aku ngajak Jovi pun santai. Dianya pun santai kalau aku kan. Nah, biasa aku taruh 3 tuh, teman-teman. Nah, untuk orang yang ya, ajak aja sesantai itu, kita lihat dia siapa. Misalkan contoh, dulu aku punya teman, misalnya Deli Menta. Itu kan dia timku juga. Nah, akhirnya ya misalkan, Dre, gue lagi ada tempat main yang bagus nih, duitnya gede banget, misalnya gitu. Nah, dia kan kemungkinan besar respon apa, gitu kan. Nah, dari situ aku akan jawab, udah, lu ketemu gue dulu aja. Jadi, cocok ambil nggak, ya udah, tapi jamin lu doyan. Nah, biasanya, dari situ Andre sebagai teman dekatku akan lebih sifatnya penasaran. Jadi ketika ketemu, dia yang akan lebih kepo, teman-teman, gitu ya. Yang penting waktunya kita atur. Dan tapi jujur ketika kita start waktu itu, waktu Maret, itu kan waktu COVID. Jadi kita kebanyakan by Zoom. Nah, cuman kalau bisa di meet up, lebih baik meet up, teman-teman. Kenapa? Karena kita, kayak aku, Jovi, segala macam, kan kita bisa dari luar kota. Kita ngadain LOP offline segala macam, kita juga takut sama COVID. Tapi kita tahu dengan meet up itu lebih enak. Sama kalian ikut acara begini di Zoom, sama meet up, pastikan lebih enak meet up. Kalau di Zoom kan ibarat ya buat bantu-bantu oke lah, karena waktunya kepepet atau jauh kotanya apa gimana. Yang penting kalau mengundang, teman-teman gak usah ribet-ribet. Kenapa? Karena ngundang tuh cukup bikin dia datang. Sama kayak Jovi, saya percaya sama Jovi. Dia ngomong begitu nggak perlu jelasin AFC, aku keseret juga teman-teman, karena dia tahu needs-ku. Makanya pastiin tahu hot button-nya orang. Jadi kalau misalnya Jovi tahu waktu aku hancur, needs-ku kan sebenarnya udah pasti. Jovi mau jelasin, ini ada AFC dari Jepang, segala macam gini-gini. Aku nggak akan peduli, teman-teman. Paham nggak? Karena sudut ketertarikanku udah pasti bukan di sana. Jovi jelasin itu, mati aku nggak bakal mau denger. Tapi karena Jovi bilang, lu bisa make money di sini, ini lu dengerin dulu aja. Di saat itu aku yang kepepet ya udah, dulu kan nggak apa-apa, gitu loh. Ya balik lagi kan, gak deket sama Jovi gitu ya teman-teman ya. Makanya tipsku, please baik sama orang, sama siapapun. Mau dia udah mau dengerin atau belum soal AFC, kalian ngobrol, temenin, jangan datang atau baik ketika kalian cuma mau bagi AFC. Nah, itu penyakitnya orang sih. Nah, sedangkan terakhir dari aku sadar kenapa. Nggak usah member orang lain, memberku pun juga ada. Banyak juga kalau misalkan apa,
semua orang berharap mau cepat. Sama, misalkan contoh, teman-teman tahu, aku juga sadar posisiku, aku di sini termasuk salah satu yang cepat. Nah, cuman kan aku bisa cepat begini, hubunganku sama teman-temanku sebelum mulai AFC udah baik. Jadi aku mau bagi apa ke mereka juga gampang, teman-teman harus tahu itu. Tapi kalau misalkan hubungan kalian belum deket, deketin dulu lah teman-teman. Invest waktu kalian, sambil kalian pahamin apa yang kalian bicarain, sambil kalian siapin kata-katanya buat closing gimana. Karena kalau aku pas ketemu orang, aku simple. Aku jelasin kenapa aku ambil ini. Aku udah dari kapan dan udah dapet. Yang kedua, kenapa aku mau bagi gitu loh. Misalkan Jovi, aku datang nih, misalnya Jovi orang baru, aku cerita, Jov, gue baru 13 bulan di sini, gue juga masih baru. Sementara selama 13 bulan ini gue udah dapat sekian. Nah sekarang, kenapa gue mau bagi ke lu? Karena gue tahu lu temen gue nih. Gue tahu kerjaan gue juga bisa gue bagi ke lu, makanya gue masih cepatnya ajak lu denger cara main gue gimana. Gue tahu lu nggak jelasin bertele-tele, makanya gue langsung jelasin cara mainnya gimana. Nah kebetulan misalkan aku lihat Jovi karakternya, maunya langsung aja cara mainnya gimana deh. Karena sebenarnya kalau udah ada cara main, Jovi bisa improve sendiri, misalkan begitu. Jadi please dibaca teman-teman ya, kedekatannya seperti apa kalau dari aku ke arah sana. Kalau Jovi gimana tuh? Sebenarnya jawabannya Reza udah lengkap sih, cuman aku mau tekanin gini sih teman-teman, bahwa teman-teman harus tahu apa yang kita mau bagiin ini kan suatu hal yang nggak akan ngerugiin orang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, kita mau bagi AFC ini kan kita nggak akan tipu orang. Yang ketiga, ini adalah hal baik yang nggak ada salahnya buat kita kasih tahu ke orang. Jadi ibaratnya kita cuma sharing hal-hal yang bagus. Nah, jadi untuk di awal, teman-teman kan juga nggak harus namanya, oh pilih-pilih, harus mikir dulu, oh ini diajak mau nggak, ini si B suka nggak, si C mau nggak, si D suka nggak sama bisnis MLM. Teman-teman nggak perlu pikir itu. Nah, kedua teman-teman aku mau cerita adalah, rata-rata kalau di area Jovi sama Reza bermain, ini kan rata-rata di usia anak muda, teman-teman. Nah, Jovi biasa sama Reza main pakai cara bisnis. Atau karena mereka semua rata-rata sehat kan, berarti ngapain harus jualan produk? Toh kita di sini nggak ada tutup poin. Nah, kita manfaatin deh dari marketing plan, kita tanpa tutup poin, kita main dari bisnis, main dari percepatan income. Kenapa? Karena saat ini teman-teman juga harus tahu, tadi di awal dibuka sama Reza, salah satu yang ngakibatin semua ini adalah pandemi. Nah, kita semua tahu nih, kita sekarang lagi krisis ekonomi, rata-rata mereka butuh banyak dari masalah duit. Gitu sih, teman-teman. Oke, nah teman-teman begitu mungkin bisa menjawab pertanyaan yang biasa kalau yang baru-baru gitu kan. Kayak kaget biasanya, ini bisnis apaan sih? Kok masuk bisnis ini malah dijauhin temen? Kok masuk bisnis ini malah di blok? Kok bisnis ini malah jadi nggak ada yang mau ngobrol? Ya iya, ya itu. Ya kalau mau sukses ada harganya ya. Kalau kata Pak Niko sih gitu. Emang pasti semua kalau mau yang sesuatu yang baik pasti ada harganya. Oke, kita cari lagi pertanyaannya. Ini kalau yang pertanyaan-pertanyaannya lebih ke arah placing, lebih ke arah apa kayak gitu, itu mungkin nanti NDO ya. Nanti kita tunggu Jovi sama Reza NDO lagi, tapi berdua NDO-nya. Oke. Jurus berikut jurus seru membagi. Oke. Wah, pertanyaan-pertanyaannya semuanya menjurus ke taktik nih. Nih ada yang bilang, kita nggak ada taktik gimana-gimana sih. Kuncinya kita jangan batasin kita sendiri sih. Kan kita memang nggak akan tahu siapa yang perlu bisnis ini, siapa yang minat sama bisnis ini. Kadang-kadang memang di bisnis ini kebalikan gitu. Kita sangka join, nggak join, kita sangka nggak join. Itu sih, kita tarik need-nya dia juga. Ini nggak ada taktik-taktik atau tips-tips yang gimana sih. Ibaratnya dia butuh, kita kasih. Gitu doang sih. Ya. Oke, ada yang tanya nih, ini lebih ke arah tim. Ini tim next generation ini rata-rata dapatnya dari online ya, atau prospek one to one. Maksudnya banyakan yang ketemu face to face gitu loh, kayak iya lu mau join nggak? Oke, gue mau join kayak gini, atau buy online. Dan mungkin kalau ada yang mungkin dari Instagram buy online atau apa kayak gitu, boleh nggak sih diceritain gimana sih caranya biar bisa kayak begitu? Buat pelengkap aja.
Siapa dulu nih? Ayo. Oke, aku dulu deh. Nah, Oke. jadi aku mau cerita sih teman-teman, untuk awal kita start memang kita semuanya pakai Zoom atau pakai online. Untuk jelasin orang ya, kita memang semua pakai Zoom. Kenapa? Karena kita start Maret 2020, di mana kita semua lagi PSBB total. Jadi memang eh, tidak diperbolehkan untuk ketemu. Nah, tapi dari Zoom itu ternyata kita bisa buktiin bahwa dari Zoom pun bisa berhasil. Nah, cara pancing mereka mau datang ke Zoom bagaimana ya? Kita tinggal branding aja sih. Nah, teman-teman masalah branding nanti teman-teman bisa kupas tuntas di NDO. Nah, terus tapi kalau ditanya sekarang bagaimana? Kok disuruh pilih offline atau online? Of course kita pilih offline. Kenapa? Karena akan sangat beda offline sama online. Kita next gen juga berurusan LOP di 4 kota, Semarang, Jogja, Jakarta, sama Lampung. Dan kita memang euforia, atmosfernya akan sangat beda sekali sih teman-teman. Jadi kok disuruh pilih pasti offline. Tapi kalau nggak bisa offline, online pun juga nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten aja sih ngerjain AFC. Kita mau spend waktu, kita mau sediain waktu untuk buat fokus. Karena kuncinya di bisnis ini cuma itu. Itu sih. Nah, Lisa mungkin mau tambahin deh. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya nggak ada tips benar, nggak ada tips pasti gimana. Sebenarnya bukan juga untuk jual produk, itu kan ya, jual produk atau MLM-nya. Sebenarnya apa ya teman-teman ya? Dari awal kita, aku kebetulan kali ya, sama teman-teman juga, itu kita nggak ada yang jual mana. Tapi yang kita jual ke mereka adalah, gue adalah tempat untuk lu bisa make money. Gue ada tempat-tempat lu bisa cari duit. Gue ada tempat yang mungkin bisa ngisi waktu lu sekarang. Mungkin lu sibuk, lu pengen berubah, gue ada tempat yang bisa gue kasih ke lu. Kayak gitu loh teman-teman, paham ya? Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa lihat AFC ini bukan dari sudut apa ya teman-teman, dari sudut yang kecil, tapi kita di sudut yang lebih luas. Di sudut yang lebih luas itu gimana? Kita sadar AFC kita bantu hidup orang. Entah orang sakit ya mungkin dari produk, kalau sehat kita anggap dalam segi keuangan. Gitu loh teman-teman. Karena kalau aku sendiri baginya simpel, orang sakit ya butuh produk, orang sakit punya duit. Nah, pertanyaannya gimana jual ke mereka? Sebenarnya ya balik lagi. Kalau kalian hubungannya dekat, siapapun dari kalian, mau bagi apapun, mau tawarin, mau ngajak apapun, pasti lebih gampang. Ini soal sudut pandang kalian juga terhadap bisnis ini. Dalam arti, kalau kalian ngerasa, kenapa teman-teman gue lebih banyak yang nggak mau? Ya sebenarnya simpel, teman-teman. Karena emang bisnis ini pada dasarnya kan gitu. Tapi teman-teman cukup simpelin aja, kalian maklumin itu. Ya memang dari awal pasti akan lebih banyak yang nggak mau. Kita cari yang mau, karena pasti ketemu. Karena bisnis ini jaringan, kita bisa start dari kecil tapi jadi besar. Kan harus tahu itu. Dan jualnya sebenarnya simpel aja. Kalau misalkan temanku umuran, aku tahu dia 100 juta udah besar, aku simpel, gue bisa kasih nih tempat cari duit, 1 tahun lu pasti 100 juta telan. Tapi ikut cara main gue. Dia pasti lebih mau tahu apa. Karena yang perlu dia tahu adalah cara main dan tempat ini bisa ngasih dia berapa. Bukan soal AFC, bukan soal multi level, bukan soal apapun. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini soal kitanya juga siapa yang bawa. Makanya konsisten tuh kata Jovi benar penting. Mau kalian omsetnya lagi turun, mau kalian omsetnya lagi naik, ya kalian tunjukin kalian konsisten. Karena orang lihat itu teman-teman. Ya simple, kalian ditawarin 2 orang, satu konsisten, satu enggak, pasti pilih yang konsisten. Kan gitu. Nah, konsisten tuh maksudnya gimana? Ya kalian kerjain benar-benar. Mungkin orang di luar sana nggak lihat apa yang kalian laku. Kalian ikut Zoom rutin, kalian rutin, kalian praktek rutin. Tapi kalian harus tahu bahwa mungkin mereka nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Pasti nanti rezeki itu aku percaya itu sih. Ya, kalau cara main, kalian cukup jabarin caranya dapat 100 tahun. Kalau dulu kan aku ajarin sebagai orang baru, udah masih sedikit, cara mainnya ya simpel. Simpelnya itu gimana? Kita bagi ke sebanyak-banyaknya tempat ini. Karena dari kita nggak banyak teman jualan. Kayak aku, tahun lalu mungkin nggak sampai 3 blok. Tapi aku fokus bagi tempat ini. Sampai Jovi, dia jualan juga nggak banyak. Jadi Shogun dapat 2,4 M. Karena fokusnya main di bisnisnya. Kita percaya AFC bisa bagi ke mereka tempat cari duit yang lebih baik. Ya, kalian tahu kemarin Pak Udin gitu ya, itu orang yang dari nol bisa berubah. Kalau kalian baginya produk, orang Pak Udin itu nggak akan gabung. Kalau kalian sibuk jelasin bisnis, tidak fokus ke perubahan hidupnya, Pak Udin pun nggak akan gabung, teman-teman. Paham nggak?
Tapi Pak Udin mau gabung kenapa? Karena Dokter Luigi nawarin dia perubahan hidup. Orang tuh pasti mau berubah, teman-teman. Mau kalian sehebat apapun, misalnya Jovi udah income 200 juta, aku tambahin 100 juta per bulan juga Jovi mungkin mau, teman-teman. Paham nggak? Simpelnya gitu. Yang penting branding benar, kata Jovi, konsisten betul juga lagi, kata Jovi. Yang ketiga ya kalian mainnya yang benar. Jangan bikin orang risih kalau kalian nggak mau dijauh. Hubungan nggak deket ya jangan langsung sekedar nawarin, jangan fokus ke sana, teman-teman ya. Lebih baik pelan tapi pasti dibanding ngebut cuma kayak orang apa ya, serabutan lu bahasa orang Jawa gitu loh, teman-teman. Gitu sih. Pak Angga gitu, Angga. Oke, sip. Ya, itu ngejawab lah, itu banyak banget soalnya pertanyaan-pertanyaan kayak mungkin lumrah ya, mungkin kita sebagai apa ya, kayak orang banyak yang nanya, kita kalau join di EFC nih, kita harusnya lebih jual ke arah bisnisnya, marketing plan atau ke arah produk sih? Ya itu kan sekarang balik lagi mungkin ya, kita bisa bilang balik lagi, kita nggak mungkin menawarkan produk ke orang yang mungkin pola hidupnya kita lihat udah sehat, kita kenal baik pola hidupnya udah sehat, tiap hari jogging, nggak ngerokok, makan sayur, makan apa. Ya kita mau disuruh tawarin orang kayak begitu, mau tawarin produk atau bisnis, ya jelas bisnis lah, karena mungkin karena dia udah olahraga setiap hari, tapi dia motor aja nggak punya, let's say kita bilang kayak begitu ya kan, itu udah jelas, pilihan jelas itu kan. Nah, jadi kita paling nggak bisa ngotak-ngotakin orang itu butuhnya apa sih, kita harus banyak ngobrol dulu mungkin ya, kalau boleh ditambahin. Kita harus tahu orang itu butuhnya apa, baru kita sentuh hatinya, asik. Oke, nextnya, kasih waktu Nah, ini tadi kan kita udah ngomongin dari sisi member-member yang mungkin baru masuk dan mungkin masih belum terlalu paham gimana cara jelasinnya. Yang tadi kan udah dijelasin. Sekarang karena kalian berdua ini Shogun, boleh gak sih bagi tips sedikit? Kemarin ini kan yang sempat barang inden karena COVID dari Jepang telat apa segala macam itu kan. Nah, ini boleh nggak sih sharing gimana sih cara ngebangunin tim yang lagi tidur lagi? Itu maksudnya bukan tidur dalam harafiahnya ya teman-teman, maksudnya tidur itu dalam artian lagi jalannya nggak terlalu yang ngebut kayak yang sebelumnya mungkin ya. Ada nggak sih, gimana sih mungkin ada cara-cara di, kita bilang tim next generation deh, ini karena dua-duanya kan next gen. Boleh nggak sih, ada nggak sih tipsnya yang kayak membangunkan tim yang mungkin lagi tidur performanya atau apa gitu. Ini beberapa ada yang tanya juga soalnya. Siapa dulu nih? Ayo. Lu apa gua aja? Ya udah, gue dulu bentar aja. Oke. Nah, jadi kalau ditanya fokus bangunin yang tidur ya sebenarnya teman-teman, kalau aku sendiri, aku percaya timku termasuk aku, kita tahu tempat ini bisa ngasih kita berapa, atau tempat ini masih worth it apa enggak, kita akan kerjain. Simpelnya seperti itu. Karena kan AFC bisa ngasih kita besar. Jadi simpel aja, kalau kita tahu tempat kita bisa kasih kita make money, kita kerjain lah teman-teman, kan gitu. Nah, kalau aku kan tipe yang kayak motivasi apa gimana. Tapi aku kasih tau lebih ke teknis, cara mungkin bisa aku provide buat mereka seperti apa. Terus berusaha untuk cara baru, konsul ke Pak Niko, segala macam. Gerakannya adalah buat LOP. Kalau aku sih lebih ke sana, teman-teman. Kalau Jovi gimana tuh? Nah, kalau kemarin sih yang kita lakuin, kita bangun habit buat ketemu. Nah, kita buat, kalau kita di Semarang sih kita punya base camp sih. Jadi kita memang kumpulin member-member secara rutin. Atau memang kita base camp, kita ngadain aktivitas sehari-hari di sana. Jadi kita mau prospek, mau ketemu member, mau follow up member, kita bawa ke satu ruangan. Gitu aja sih paling. Nah, terus mungkin tambahan gini aja sih. Mungkin kan ada banyak orang ngeluh, oh inden dan lain-lain. Nah, itu kalau kita main produk, otomatis pasti inden. Kenapa? Karena semuanya customer, semuanya harus peminum produk. Bukan berarti terus kalau kita main bisnis, nggak ada inden ya. Kita pasti juga kena dampak. Cuma dalam satu sisi, karena kita mainnya lebih ke bisnis, masalah-masalah seperti itu, oh harus konsumsi, minta barang saat ini harus ada. Nah, itu nggak ada. Itu sih teman-teman. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa
beberapa pertanyaan pasti dari tetangga. Udah di-kick, tenang teman-teman. Pasti dari tetangga. Udah di-kick, udah di-kick. Udah, nggak usah ditanggepin. Itu tetangga, udah biarin aja. Udah saya Iya. kick. Oke, beneran masih bingung, tolong diberi penjelasan. Mendingan kita fokus ke yang teman-teman kita yang mungkin baru join atau apa ya kan, ngapain. Enggak, teman-teman saya nggak galak kayak Dokter Luigi. Dokter Luigi galak biasanya kalau sama saya nggak, tenang aja. Mau nanya lagi, apalagi ya, nih ada yang tanya yang menariknya, cara promosi. Oke, gini, ini sekarang tentang promosi. Teman-teman, apa teman-teman lagi? Kebanyakan bacaan pertanyaan. Nih, ada nggak, boleh tahu nggak sih? Nah, sekarang kan kalau Jovi sama Reza nih pasti udah jarang jualan produk. Cuman mungkin dari versinya Jovi sama Reza ada nggak sih caranya? Gimana sih cara teknik marketingnya yang baik dan benar, teknik marketingnya yang bagus untuk entah itu mendapatkan member baru dari yang kita bilang direct sponsor ya. Ingat Kak, mungkin udah lama banget nggak direct sponsor banyak, mungkin boleh nggak sih diceritain zaman-zaman dulu, mungkin masih ingat ya kan, kayak apa sih, ada nggak sih tipsnya biar bisa direct sponsornya banyak atau apa? Mungkin let's say kita bilang lewat platform apa, misalkan online, atau mungkin ketemu misalkan tetangga atau apa kayak gitu loh. Oke. Jadi kalau dari aku sendiri, sebenarnya kalau apa yang aku lakuin dari sekarang tuh, aku lagi fokus bangun hubungan segala macam. Karena kan circle kita itu nggak cuma satu. Aku percaya semua orang punya circle lebih dari satu. Pertanyaannya kalau circle-nya hanya satu, mana? Ya lebih seringlah keluar rumah, komunitas baru dan kawan-kawan. Tapi kalau aku sendiri, aku lagi bangun hubungan ke siapa bisa bangun hubungan termasuk dari orang luar. Karena apa? Ketika aku start dari bisnis ini, aku pasti orang. Tapi aku percaya nggak, bukan langsung main. Otomatis pasti di saat itu dia mengganti sesuatu. Mungkin aku belum kasih dia hot button-nya, job hot button-nya. Ya aku sih jujur lagi pakai social media lebih ke Instagram. Aku sebisa mungkin cetak prestasi baru segala macam. Apa teman-teman? Ya orang bisa fokus, intinya komitmen. Aku serius. Aku udah baru 13 bulan di sini. Aku kasih tahu mereka, teman-teman lamaku, bahwa ini bisa bawa kita sejauh itu. Karena kan nggak semua orang bisa anggap bahwa bisnis kita itu bisa bawa dia kemana. Orang lain gitu loh. Beda sama aku, beda sama Jov. Mungkin ketika start ini, kita tahu dulu upline kita tadi baru berapa bulan, 4 bulan aja udah 100 juta per bulan. Dari situ kan kita bisa lihat bisnis ini dari skala yang lebih besar. 4 bulan bisa 100 juta, aku sama Jovi udah sama-sama kalau itu bisa. Jadi kita bisa bantu teman-teman kita di luar sana masuk secara perlahan, entah ujung-ujungnya join apa enggak, ya kita fokus sebanyak-banyaknya. Karena kalau teman-teman cuma untuk, pasti teman-teman ngerasa daftar nama kalian habis teman-teman. Tapi kalau kita fokus ke siapapun, mau kenal nggak kenal, kita bisa bagi ke semua. Ya balik lagi, ini kan luas. Orang sakit butuh produk, orang sakit butuh duit. Kalau kalian fokusnya adalah main di duitnya, ya segmen kalian luas. Kalau segmen kalian hanya produk, ya kalian harus cari orang sakit. Nah masalahnya orang sakit di circle tuh dikit nih teman-teman, maaf. Jadi otomatis aku lihatnya lebih ke, kalau aku sih begitu. Oh putus-putus ya, maaf ya teman-teman. Jovi kali bisa lanjut, tolong. Sebenarnya prinsipnya hampir sama sih. Kita memang cuman bagi tempat buat dapat duit. Terserah nanti mereka mau ambil, cocok apa enggak, itu kan urusan belakang. Nah, kita bagi, oh ini ada tempat bisa ngasilin duit secara gitu sih teman-teman. Dan kalian bisa dapetin duit setiap hari. Nah, tempat-tempat lain kan banyak harus nunggu. Ada yang 2 minggu. Ayo, Jovi putus-putus deh kayaknya. Kita mulai tanpa duit, punya duit dari kerja supaya orang bisa dapat duit sih. Nah, kita anak-anak muda biasa kemas, oh gimana sih kalian cetak 100 juta pertama kalian. Gitu. Tapi jelas sih. Jelas kan teman-teman, maksudnya tadi ada sempat putus-putus dikit, cuman kayaknya masih jelas kok suaranya. Maksudnya kita tahu lah seenggaknya
yang diomongin itu kata-katanya apa gitu kan. Oke, thank you buat sharingnya. Nah, udah nih, udah kurang pertanyaannya kayaknya, udah ini. Mungkin sekarang kita saatnya udah habis sih. Ini udah habis pertanyaannya. Oke deh kalau gitu. Tutup aja ya. Apa mau masih ngobrol lagi nih? Nah, Reza kayaknya soalnya nggak di rumah tuh, apalagi di rumah tuh. Dia kayaknya masih ngajakin ngobrol terus soalnya. Enggak. Ini di rumah teman-teman, sumpah. Di kos. Nah, jadi gitu aja teman-teman hari ini. Hari ini keren banget, slide-nya juga super jelas menurut saya yang udah setiap minggu bawain jadi host LOP apa segala macam, ini slide-nya yang cukup jelas, singkat padat jelas, karena dari sini juga semua udah kita tahu apa yang mau dijelasin, kita tahu apa itu EFC apa segala macam, lengkap semuanya. Sekarang udah ini. Oke. Thank you buat Reza, thank you buat Jovi waktunya. Nanti bakal ada NDO dari mereka berdua, ditunggu aja, nanti kita aturin. Siap. Nggak apa-apa sih, udah NDO berdua kan seru gitu loh. Maksudnya, oh iya Niza, lu gimana nih? Oke, step satunya ini. Kan kayak lagi tuh Reza sama Jen pernah kan ya? NDO berdua. Oh iya, pernah ganti-gantian slide kan, tapi kan. Iya, ya. Jadi ini kalau ganti-gantian slide gitu lebih bagus. Kenapa? Karena mungkin ngejelasinnya dari dua versi yang berbeda gitu kan, nggak dari satu orang. Itu lebih keren banget kayak begitu. Nanti deh kita bikin. Cuman hari ini kan LOP terakhir teman-teman. Jadi karena minggu depan udah Lebaran ya kalau nggak salah, Rabu ya. Jadi nggak ada LOP kayaknya. Tapi Senin itu ada. Senin kalau nggak salah kayaknya yang bawain Niko deh. Yang bawain Pak Niko. Sabtu ini juga masih tetap ada dokter, sama aja, jadi nanti cuman nggak ada LOP aja karena di hari Rabu kan LOP. Oke, kalau gitu saya ngewakilin teman-teman semuanya mau thank you sekali lagi buat Jovi, buat Reza, buat teman-teman juga semua yang udah nemenin malam sampai malam begini. Thank you semuanya, sampai jumpa di acara berikutnya. Semoga sehat semuanya. Selamat malam. Malam. Thank you. Bye.